Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12. Kita lanjutkan pembahasan kita ke inti atom dan radioaktivitas part 2. Ya, jadi rupanya ini akan berakhir 3 part ya. Sebagai referensi seperti biasa, yang satu adalah buku pelajaran fisika Martin Erlangga, jilid 3 tentu untuk kelas 12. Ya. Jadi buku pelajaran fisika Martin, penerbit Erlangga ya. Kalau buku pelajaran penerbitnya Erlangga. Kemudian satu lagi adalah penuntun belajar fisika, itu Fisika Martin ya. Kalau dibilang buku penuntun belajar fisika Martin ini penerbitnya Ramawidya. Ya. Jadi kalau Anda lihat kita akan pada bagian pertama ini adalah buku penuntun ya. Isinya memang seperti ini. Pada bagian pertama kita sudah cerita tentang energi ikat inti ya, defek massa energi ikat inti. Kemudian pengertian isotop, isobar, isoton, isoelektronik. Nah, di part 2 ini kita akan cerita tentang peluruhan yang bagian bawah ini, radioaktivitas. Ya. Jadi ini adalah banyak diuji pada SBMPTN, UM-UGM atau SIMA UI. Ini part 2. Dan part 3 baru kita akan pergi ke partikel-partikel elementer yang berpengaruh pada reaksi inti ya. Bahwa reaksi inti itu memenuhi hukum kekekalan nomor massa, nomor atom dan kekekalan energi. Ya. Kemudian energi reaksi bergantung pada reaksinya, ada endotermik, ada eksotermik, dan jenis reaksinya ada reaksi fisi, pembelahan, dan reaksi fusi penggabungan. Ini akan kita pelajari pada part 3, part terakhir dari inti atom dan radioaktivitas. Ya. Kali ini kita hanya akan cerita tentang peluruhan radioaktif. Ya. Oke, jadi ke part 2 ya, inti atom dan radioaktif part 2 tentang peluruhan ya. Sebelumnya kita juga sudah definisikan, tapi kita akan definisikan ulang. Peluruhan adalah peristiwa pemancaran sinar radioaktif ya. Secara spontan ini ya. Ya. Bisa partikel alfa, bisa sinar beta, bisa sinar gamma. Ya. Oleh atom radioaktif ya, atom yang tidak stabil. Yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Baik atom ringan di atas garis kestabilan, ya, yang kelebihan netron akan menjadi proton dengan memancarkan sinar beta, ya. Kemudian yang di bawah garis kestabilan untuk atom ringan akan memancarkan positron, ya. Positron itu adalah elektron yang bermuatan positif, ya. Kemudian ada kemungkinan juga memancarkan sinar gamma karena sinar gamma ini didekati dengan muatannya 0, masanya juga 0 untuk menjadi atom yang stabil ya. Oke. Sekarang peluruhan radioaktif itu besarannya diukur dengan kata aktivitas ya, aktivitas bahan radioaktif ya. Tentu saja makin besar aktivitasnya makin merusak ya. Jadi aktivitas adalah laju peluruhan radioaktif dalam suatu zat radioaktif ya. Nah, tentu zat radioaktif ini peluang untuk meluru itu ada kata peluang ya. Peluang tiap inti untuk meluru itu disebut tetapan peluruhan. Ya. Maka aktivitas dari zat radioaktif itu akan bergantung pada dua hal. Yang pertama tentu pada tetapan peluruhan. Ya. Dan yang kedua pada banyaknya inti dari radioaktif. Makin banyak inti radioaktif, maka aktivitas akan makin besar. Ya, ini kesebandingan. Jadi aktivitas dari zat radioaktif bergantung pada tetapan peluruhan. Tetapan peluruhan ini bergantung pada jenis atomnya kan. Jenis atomnya. Tidak stabil, ketidakstabilannya tinggi atau tidak. Kemudian dikali banyak atom atau banyak inti radioaktif yang tersisa pada saat ditinjau, ya. Kemudian zat radioaktif berbeda, ini artinya kalau berbeda ya, artinya misalnya nitrogen dengan oksigen, ya, itu akan memiliki lambda yang berbeda, ya. Tetapi lambda ini
untuk suatu zat radioaktif adalah konstan, ya, tidak bergantung pada waktu. Jadi kapan saja lambdanya tetap untuk zat yang sama, ya, zat radioaktif yang sama. Nah, yang berubah adalah banyak inti radioaktif dengan waktu. Makin lama waktu, banyak inti radioaktif tentu akan berkurang karena meluruh, ya, jadi berkurang terhadap waktu. Karena itu, secara matematis aktivitas A dari zat radioaktif adalah laju peluruhan. Laju, ya, laju itu artinya turunan terhadap waktu, tuh, ya, dari sejumlah inti radioaktif. Jadi minus kenapa? Karena berkurang, ya. Minus ini karena dia berkurang, ya. Berkurang. dN per dt, N itu banyak inti radioaktif kan, yang masih ada terhadap waktu. Yang ini kita sebut persamaan 2. Persamaan satunya adalah aktivitas bergantung pada tetapan peluruhan radioaktif dan banyak radioaktif. Nah, kalau ruas kiri sama, ruas kanan bisa kita samakan, ya. Kalau kita samakan ruas kanan, maka bisa kita tulis persamaan diferensial, ya. Min dN per dt sama dengan lambda kali N. Nah, ini adalah persamaan orde 1, ya. Jadi kalau kita tukar N-nya di sini, dt-nya ke sana dengan minus, maka kita dapat ini. dN per N min lambda dt, ya. Ini yang kita sebut, ini orde 1, ya. Persamaan orde 1. Ya. Nah, kita integralkan. Ini juga kita integralkan, ya. Lambda tetap, jadi tidak perlu kita integral. Ini kita integralkan. Waktu 0, T sama dengan 0, waktu kita mulai mengamati, anggaplah itu banyak inti radioaktifnya N0. Kemudian setelah berlangsung suatu waktu, T kita amati, anggaplah banyak inti radioaktifnya berkurang menjadi N. Nah, Anda sudah tahu bahwa integral dN per N itu ln, ya. Ya, integral dN per N itu ln. Anda sudah tahu ini, ln N. Kemudian integral dt itu T. Ya, Anda sudah tahu itu. Oke, dengan demikian integral ini adalah seperti ini, ya. Ln N kan, ln N dengan batas bawah N0, ya, dan batas atas N. Ini waktu, batas awalnya 0, batas atasnya T. Nah, Anda sudah tahu ini akan jadi ln N kurang, ya. Jadi ini akan kalau kita masukkan kan, masukkan dulu batas atas. Jadi ln N begini, ya. Kurang, masukkan batas bawah, ln N0. Nah, Anda di logaritma tahu, ini kan logaritma ini. Ln ini logaritma dengan bilangan pokok E. Ya. Jadi ln itu Anda sudah tahu itu logaritma dengan bilangan pokok E. Kalau minus, itu bisa kita satukan menjadi bilangan pecahan. Pembilangnya N, penyebutnya N0. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini. Ln N per N0. Ini min lambda, batas atas dimasukkan T, dikurangi batas bawah, 0. Maka kalau ln-nya kita hilangkan, ini artinya N per N0, E min lambda T. Ya, E min lambda T, karena ini bilangan pokok. Ya, jadi Anda sudah belajar gini. Ini kan bisa saya tulis E log. Ya, E log. Misalnya ini A sama dengan B. Nah, Anda sudah tahu, maka numerus, ya kan, numerus A, numerus itu ini, N per N0, ini akan sama dengan bilangan pokok kali hasil logaritma. Ya, bilangan pokok hasil logaritma. Ya, dan akhirnya ini bisa kita tulis dengan persamaan seperti ini. 3. Banyak inti radioaktif tersisa setelah T sama dengan banyak inti radioaktif mula-mula, waktu T-nya 0, dikalikan E pangkat min lambda T. Lambda adalah konstanta peluruhan, ya. Konstanta peluruhan atau tetapan peluruhan radioaktif. Oke, jadi persamaan 3 dengan jelas menyatakan bahwa banyak inti radioaktif berkurang secara eksponensial terhadap waktu. Ya. Kalau kita gambar, gambarnya akan seperti ini, ya kan? Ya, gambarnya akan seperti ini. Ya, gambarnya akan seperti ini. Ini adalah banyak inti radioaktif, ini waktu. Mula-mula, T-nya 0. Kalau T-nya 0 kan, ini E pangkat 0, E pangkat 0, 1. Maka banyak inti radioaktif N0. Kemudian dia berkurang. Sesuai dengan tinta merah ini. Ya. Nah, itu ya grafiknya. Kemudian secara nyata ini, kita tidak dapat mengukur banyak inti radioaktif.
Karena inti radioaktif ini kan ada di internal zat, nggak mungkin bisa kita hitung. Nah, yang dapat kita ukur, besaran yang dapat kita ukur adalah aktivitas radiasi. Menggunakan peralatan. Ada tabung Geiger-Müller, ini kita akan cerita di part 3 nanti. Ada tabung Geiger-Müller yang paling terkenal. Ya, kemudian ada sintilasi, ada kamar kabut, ya, ada pakai film fotografik, tapi biasanya kita pakai Geiger-Müller karena dia dihitung. Ya. Nah, tapi aktivitas radiasi itu kan sebanding dengan banyak inti radioaktif, sebanding. Ya. Sehingga kalau kita ganti N ini dengan N0 E min lambda T, persamaannya sama aja, mirip. Kalau ini N sama dengan N0 E min lambda T, ini adalah aktivitas awal kali E min lambda T. Inilah yang diukur ya, aktivitas. Ya, jadi A0 itu aktivitas awal pada T0, diukur dengan peralatan sebutlah tabung Geiger-Müller, yang akan kita jelaskan di part 3 secara singkat. Satuannya adalah Becquerel. Ya, Becquerel itu menyatakan banyaknya peluruhan per waktu, sekon. Banyaknya peluruhan per sekon. Ya. Peluruhan ini yang kalau dinotasikan dengan bunyi ya, detak. A adalah aktivitas radiasi yang diukur oleh peralatan pada saat T. Satuannya Becquerel. Becquerel Anda sudah tahu dari kata Henry Becquerel untuk menghormati penemu radioaktivitas. Ya. Kemudian masa hidup suatu zat radioaktif itu sangat lama, ya boleh kita bilang tak hingga. Sehingga kalau kita bilang masa hidup zat radioaktif nggak ada artinya. Nah, yang berarti di radioaktif itu adalah waktu paruh. Waktu paruh. Paruh artinya separuh, ya. Jadi waktu paruh didefinisikan sebagai selang waktu penyimpanan, ya, selang waktu disimpan, yang dibutuhkan agar aktivitas radiasi berkurang setengah dari aktivitas mula-mula. Ini yang bisa kita ukur. Atau kalau yang tidak bisa kita ukur, agar banyak inti dari zat radioaktif berkurang setengah dari banyak inti mula-mula. Kan gitu. Banyak inti nanti ada urusannya dengan massa. Ya, massa kadang-kadang dibilang massa kan. Massa zat radioaktif berkurang setengah dari massa radioaktif mula-mula. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan pada kurva, ya, ini setelah kita lihat ternyata kalau dari N0 berkurang dari setengah N0 itu perlu waktu T setengah. Dan kalau setengah N0 kita bagi lagi setengah jadi seperempat kan, itu ternyata 2 kali T setengah. Kalau seperempat N0 ini kita bagi lagi 2 jadi 1/8. Waktunya 3 kali T setengah. Apa artinya? Artinya setiap T setengah, ya, aktivitas radiasi atau inti radioaktif itu ternyata berkurang separuh. Ya, lihat ya, setiap T setengah berkurang separuh. Tiap T setengah berkurang separuh. Nah, itulah yang disebut waktu paruh. Ya, jadi waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan agar aktivitas atau banyak inti radiasi berkurang setengah dari mula-mula. Ya, oke itu. Nah, akhirnya kita bisa menurunkan rumus lain yang tidak eksponen. Kalau eksponen kan kita harus pakai daftar logaritma. Atau kita pakai kalkulator. Nah, ini kita mulai. Mula-mula T-nya 0, N0. Setelah 1 kali T setengah, dia akan jadi setengah N0. Ya, setengah N0. Atau setengah pangkat 1. Waktu 2 kali T setengah, ya ini perhatikan 2, banyak inti tinggal seperempat N0. Seperempat itu bisa kita tulis setengah kali setengah N0. Atau setengah pangkat 2. Jadi ada keteraturan, ya di matematik disebutnya keteraturan. Kita coba lagi untuk 3 T setengah. Ya, banyak inti tinggal 1/8. 1/8 itu kan bisa kita tulis setengah kali setengah kuadrat N0. Jadi sama dengan setengah pangkat 3 N0. Nah, akhirnya secara umum kalau ini kita ganti N kali T setengah, maka banyak inti radioaktif tersisa ya, yang tertinggal, yang masih aktif saat ini, akan sama dengan setengah pangkat N kali N0. Itulah matematik, melihat pola namanya. Jadi kita dapat rumus lain ya, banyak inti radioaktif yang tersisa saat ini, saat kita amati,
sama dengan setengah pangkat N kali mula-mula. Ya. Waktu T0. Demikian juga dengan aktivitas. Setengah pangkat N kali aktivitas mula-mula. Apa itu N? Nah, tentu bisa kita dapat dari sini. N adalah selang waktu kita simpan dibagi waktu paruh. Ya, ini. Ya. Ini dinyatakan di sini ya. Nah, ini. Ya. T adalah lama penyimpanan atau umur zat radioaktif. Ya, diukur dari T0 waktu pertama kali kita mulai menyimpan. T setengah adalah waktu paruh. Detik ya, semua detik, kalau T ini detik. Ya. Aktivitas Becquerel. Nah, sekarang kita akan turunkan rumus hubungan antara waktu paruh dan tetapan peluruhan. Bagaimana hubungannya? Tentu kita akan turunkan dari rumus yang inilah, nomor 5 ya. Bukan nomor 5, dari nomor 3 ya, nomor 3. Tadi ada nomor 3. Ini. Ya, banyak inti radioaktif sama dengan banyak inti radioaktif mula-mula E pangkat min lambda T. Kalau kita ambil T-nya ini sama dengan T setengah, maka N-nya akan sama dengan setengah N0. Setengah N0 kita substitusikan di sini. Jadi kita akan dapat ini setengah N0 sama dengan N0 kali E pangkat min lambda T. N0-nya bisa dicoret. Kemudian kita tarik ln-nya, ini ln setengah, ini ln E min lambda T. Ya. Ln setengah artinya ln 1 kurang ln 2. Ln E min lambda T artinya min lambda T. Ya. Karena bilangan pokoknya sama kan. Oke. Ln 1 itu 0, min ln 2, min lambda T. Jadi akhirnya min dengan min bisa dicoret, maka T setengah adalah ln 2 per lambda. Nah, inilah hubungan antara waktu paruh dan tetapan peluruhan radioaktif. Ln 2 itu adalah 0,693 per lambda. Jadi waktu paruh 0,693 per lambda. Atau lambda 0,693 per waktu paruh. Maksudnya kalau waktu paruh diketahui, kita bisa ngitung lambda. Kalau lambda diketahui, kita bisa ngitung waktu paruh. Yaitu persamaan 7. Ya. Tentu kalau waktu paruh sekon, maka lambdanya sekon min 1 ya. Lambda satuannya sekon min 1. Ya. Seperti itu. Oke, supaya jelas kita buat soalnya lah ya. Kita buat soalnya. Nah ini. Kita ambil dari buku pelajaran Fisika Martin ya. Buku pelajaran Fisika Martin, soal esai. Sebuah lab memiliki 1,43 miligram. Mikrogram. Ya. Jadi kalau kita lihat mikrogram ya. Mikrogram itu artinya 10 min 6 ya. Ya, min 6. Jadi ini 1,43 mikrogram itu adalah 1,43 kali 10 min 6 gram. Ya. Itu mula-mula kan gitu. Dengan waktu paruh 10 menit. Ya, jadi waktu paruhnya 10 menit. Oke. Ya. Oke. Berapa banyak inti yang ada mula-mula? Nah, ini. Ya, berapa banyak inti? Banyak inti. Banyak inti itu ada urusannya dengan banyak atom kan? Karena kalau atomnya 1, intinya juga 1, kan gitu. Ya, kalau atomnya 2, intinya 2, kan gitu. Jadi sama dengan banyak atom. Nah, banyak atom bisa kita peroleh, atau banyak partikel kan, banyak atom bisa kita peroleh dari massa. Ya, ini zat radioaktif murni kan, dianggap artinya tidak bercampur dengan yang lain. Jadi ini massa zat radioaktif 1,43 kali 10 min 6 gram. Ya, pertama kita jadikan mol dulu. Ya kan? Jadikan mol dulu. Karena kita tahu hanya mol yang berurusan dengan banyak atom. Yaitu pakai bilangan Avogadro. Jadi perhatikan konversinya ya, di kimia sudah belajar. Bilangan Avogadro Na itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Di sini atom mewakili inti karena satu atom sama dengan satu inti. Ya, jadi ini artinya mol bisa dikonversi ke inti, inti bisa dikonversi ke mol. Kemudian untuk merubah gram ke mol itu pakai massa molar. Ya, massa molar N kita anggap sama dengan massa mol, walaupun tidak 13 ya. Tapi karena di sini tidak diketahui, kita anggap aja mendekati 13.
gram per mol. Ya, jadi kalau kita lihat ini yang diketahui gram kan, N ini. Ini harus kita rubah ke mol dengan massa molar. Nah, tapi kalau merubah kan kalau ini gram, maka gramnya harus ada di bawah supaya bisa dicoret. Nah, ini 13 gram per mol, artinya kalau 1 mol itu 13 gram. Nah, seperti ini. Sudah jadi mol ini. Jadi mol sekarang. Kemudian molnya kita bawa ke banyak inti. Ya, dengan konversi bilangan Avogadro, yaitu 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, ini. Ya, ini mol ini. Ya, akan kita rubah ke inti. Berarti kalau molnya di sini pembilang, di sini harus penyebut. Nah, ini 1 mol. Banyak intinya bilangan Avogadro kan? 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, molnya bisa dicoret sekarang. Nah, tinggal inti, sudah selesai. Ya, tinggal Anda hitung itu. Jadi kalau Anda hitung nanti kan 1,43 dikalikan dengan 6,02. 1,43 dikalikan dengan 6,02. Gitu. Ini 10 min 6, ini 10,23. Jadi 10 pangkat 17 inti. Nah, seperti itu ya. 1, ini sekali 10 pangkat inti ya. Oke. Kalau kita hitung dengan logaritma, dengan apa? Kalkulator atau dengan hitungan biasa nanti, ini masih ada per 13 ya. Ya kan? Ini kali ini bagi 13. Ini kalau Anda hitung dengan kalkulator atau dengan hitungan seperti anak SD itu akan ketemu 6,62. 6,62 kali 10 pangkat 17. Inilah jawaban A. Berapa banyak inti yang ada semula? Nah, ini mula-mula kan? Waktu pertama kali diamati T0. Jadi mula-mula ada 6,62 kali 10 pangkat 17 inti. Ya. Berapa aktivitas radiasi mula-mula? Nah, aktivitas awal kan berarti A0 lambda kali N0 kan? N0 udah tahu. Lambdanya belum. Tapi kan waktu paruh diketahui 10 menit. Ya, jadi kita pakai rumus T setengah sama dengan 0,693 per lambda. Atau lambda sama dengan 0,693, ini rumus ya, yang sudah kita turunkan tadi. Per T setengah. Nah, ya toh? Nah, berarti kita harus cari T setengah kan? T setengah berapa? 10 menit. Oke, kita bikin sekon aja ya, supaya internasional ya. 10 kali 60, jadi 600 sekon. Nah, begini. Jadi ini sama dengan 0,693 per 800. Oke, baru kita masukkan ke A0. Lambda kali N0, lambdanya ini. 0,693 per 800. Sistem internasional ya. Sudah, kali N0 ya. N0-nya ini. 6,62 kali 10 pangkat 17 inti. Ya kan? Jadi banyaknya inti per sekon yang meluru kan gitu. Nah, ini akan sama dengan, ya ini kalau dihitung dengan kalkulator atau hitungan biasa akan ketemu 7,68 kali 10 pangkat 11. Nah, satuannya Becquerel. Nah, begini. Jumlah peluruan per detik sama dengan jumlah inti per sekon. Ya toh? Inti per sekon ini. Ketemu ya aktivitas awal, waktu T-nya 0 ya. Pertanyaan C, bagaimana aktivitasnya setelah 1,0 jam? Jadi, 1 jam itu apa? 3.600 sekon. Maka kita pakai N kan? N, karena rumusnya kan gini, ya. Rumusnya kan gini ya. Aktivitas itu sama dengan aktivitas awal kali setengah pangkat N. Kan gitu. Ya, aktivitas awal udah tahu nih, ini. Berarti kan kita harus cari N. N itu apa? N itu kan laba penyimpanan dibagi waktu paruh. Ini juga udah kita nyatakan sebelumnya kan rumusnya. T-nya 3.600 sekon ya. T setengahnya 600 sekon. Nah, kan hasilnya 6 ini. Dengan demikian, aktivitas setelah T adalah A0 kali setengah pangkat 6. Ya.
Masukkan aja A0-nya ini kan. 7,68 kali 10 pangkat 11. Iya. Setengah pangkat 6 itu 64. 8 kali 8 kan. Nah, begini. Becquerel. Nah, udah ketemu. Ya, tinggal dihitung. Pakai kalkulator atau pakai hitungan biasa itu 1,2 kali 10 pangkat 10. Ya, Becquerel. Ya, seperti ini ya. Jadi untuk bisa dibagi dengan 64 ini berarti harus utang 176,8. 76,8 dibagi 64 itu 1,2. 10 pangkat 1 diambil dari sini sehingga 10 pangkat 10. Oke. Pertanyaan D sekarang. Berapa lamakah waktu yang berlangsung? Ya, waktunya sekarang ditanya. Hingga aktivitasnya berkurang menjadi ini. Jadi ini aktivitas sekarang. Ya. Berapa lama supaya aktivitasnya seperti itu? Ya. Maka tinggal Anda hitung T-nya berapa kan? Hingga aktivitas sekarang adalah 7,42 kali 10 pangkat 10 Becquerel. Ya, masukkan aja di rumus A sama dengan A0 setengah pangkat N. Ya. A-nya ini sekarang. Ya. 7,42 kali 10 pangkat 10. A0-nya tetap ini. 7,68 kali 10 pangkat 11. Kali setengah pangkat N. Nah, dari sini kita cari setengah pangkat N kan. Jadi setengah pangkat N sama dengan yang ini dibegini kan. 7,42 kali 10 pangkat 10. Kan gitu. Dibagi 7. Kalau mau sama-sama 10 pangkat 10 ini berarti 76,8. Kali 10 pangkat 10. Ini kan. Nah, ini dicoret. Set. Kan gitu ya. Kalau ya ini sebetulnya tinggal kita hitung kan, pakai kalkulator ya. Kalau misalnya nggak mau pakai kalkulator ya sudah, ini 742, ini 7680 kan gini. Nah begini, ya seperti itu. Ya, jadi tinggal nanti pakai kalkulator ini di logaritmakan kan, ya. Atau di kalkulator langsung bisa dapat ini n-nya berapa, ya. Kalau mau pakai logaritma boleh ini dilogaritmakan, tapi sama aja nggak ada gunanya. Tinggal pakai nanti ketemu n-nya itu berapa, ya. Ketemu berapa gitu. Nah kalau n-nya sudah ketemu, saya nggak hitung ya, karena saya nggak bawa kalkulator. Kebetulan kalkulator saya lagi habis baterainya dan ternyata juga rusak. Jadi saya akan belum beli lagi. Jadi maaf. Silakan Anda hitung ya, pakai kalkulator. N-nya ketemu. Nah kalau n-nya sudah ketemu ya tinggal masukkan di rumus ini kan. N itu adalah waktu dibagi waktu paro, kan gitu. Maka dari sini kita dapat T kan. T adalah N kali T setengah. Ya. Oke, jadi N-nya sudah tahu. T setengahnya tahu kan. Tadi berapa? Misalnya mau jadikan menit, 10 menit. Ya. Kalau mau pakai aslinya ini 10 menit. Oke, mau jadi sekon juga nggak ada masalah. 600 sekon, nggak ada masalah. Ya. Ini kan waktu. Nah, begini. Silakan dihitung ya. Pakai kalkulator Anda. Kalau SBMPTN tentu angkanya bulat. Ya. Ini harusnya misalnya ini 1/4. Kan jadi N-nya 2. Atau 1/8. N-nya 3. Kan gitu ya. Itu kalau soal SBMPTN kan. Karena kita tidak ada kalkulator. Oke, kita ke nomor 5. Ya. Ini kita ambilkan dari buku penuntun Fisika Marten. Kalau tadi kan buku pelajaran ya, soal esai. Sekarang kita ambil soal multiple choice dari buku penuntun Fisika Marten. Ya. Jilid 3. Sayang belum terbit ya. Jilid 1-2 sudah terbit. Ya, ini soal UM-UGM 2016. Ya. Setelah rentang waktu T1, jadi sudah berlalu waktu T1 ini. Jadi ini. Aktivitas suatu zat radioaktif berkurang dari N0 ke N1. Ya, jadi perhatikan. Waktu T-nya sama dengan 0, N0. Sekarang udah berkurang jadi N1. Jadi ini N1 pasti lebih kecil dari N0. Ya toh? Nah, berapakah tetapan lambda? Nah, kalau Anda menghafalkan rumus kan nggak bisa ngitung. Hafalnya cuma begini. Lambda sama dengan 0,693 waktu paro. Nah, hafal nih.
Berarti harus cari waktu paro. Gimana cara cari waktu paro? Nggak ada. Ini tidak ada urusannya ini kan. Waktunya sembarang. Jadi Anda harus tahu asal dari rumus. Seperti kita bilang tadi, aktivitas itu adalah lambda kali N. Sebanding dengan lambda, sebanding dengan banyak inti radioaktif saat ini. Sementara definisinya aktivitas itu laju berkurangnya inti radioaktif dibagi waktu. Kan gini, berkurang dia. Nah, jadi kita masukkan sekarang, samakan ya. Jadi min dN per dt sama dengan lambda n. Sehingga kita dapatkan persamaan diferensial. Orde 1 tadi, dN per n min lambda dt. Gitu. Baru kita turunkan kan. Jadi Anda sudah tahu kan, ini kita integralkan kan. Nah, kita integralkan, ini kita integralkan. Tadi sudah kan? Ini mulai dari N0 ya sampai N1. Ya kan dia bilang N1 di sini. Nah, ini N1. Waktu akhir. Waktunya mulai dari 0 ya sampai T1. Ya sampai T1. Nah, itu. Jadi kalau kita tidak tahu ini, selesai kita nggak bisa buat soal ini karena cuma menghafal rumus ini aja. Ya. Nah, integral ini Anda sudah tahu kan tadi ln. Ln N1 per N0 pasti kan? Nah, begini. Ini min lambda kali batas atasnya T1, batas bawahnya 0. T1 kurang 0. Kan begini. Ya. Maka kalau kita tarik seperti tadi ya, A log B sama dengan C kan gitu. Maka numerusnya ini kan. N1 per N0 akan sama dengan apa? Numerus sama dengan A pangkat C. Bilangan pokok pakai pangkat logaritma. Bilangan pokok. Ya toh, bilangan pokoknya apa ini? E kan? Ln itu bilangan pokoknya E. E pangkat min lambda T1. Ini matematik begini kan? Ya. Jadi ln itu bisa kita tulis, ini bisa kita tulis. Ini kalau kita tulis itu begini. Log N1 per N0, bilangan pokoknya E, sama dengan min lambda T1. Kan begini. Maka ini numerus ini sama dengan bilangan pokoknya E min lambda T1. Dapat, sudah selesai. Oh, dia tapi tidak ini. Dia jawabannya dalam kurang. Oh, berarti ini harus kita kurangi, kita masukkan dulu. Jadi ini kan logaritma bilangan pecahan. Ini bisa kita juga jadi ln pembilang dikurangi ln penyebut. Gini, maksudnya gini. Begini. Ya, terus yang mau dihitung apa? Tetapan peluruhan zat radioaktif. Jadi lambda ini yang mau dihitung. Jadi lambdanya akan sama dengan ya. Lambdanya akan sama dengan ln N1 kurang ln N0 dibagi min T1. Ini jawabnya. Cuman di sini yang ada seperti T1 semua ya. Ya seperti satu, nggak ada min. Berarti minnya harus kita pindahkan ke pembilang. Kita pindahkan minnya ke pembilang. Ya, kita pindahkan. Jadi ini ln N1 kurang ln N0 dibagi T1. Ini lambdanya. Maka lambdanya sama dengan seperti satu ya, ini seperti satu kurang minnya dikali min. Jadi yang ditulis soalnya positif dulu kan. Ya, jadi min kali min ln N0. Jadi ln N0 dikurang ini ln N1. Nah, ini jawabnya. Ya. Seperti satu ln N0 ini ya, ln N0. Ya, kurang ln N1. Ya, bukan ini, kalau ini kan T1. Jadi yang ini jawabnya. Seperti satu ln N0 kurang ln N1. Oke, jadi dia nggak pakai ini ya. Oke, soal terakhir untuk menutup pertemuan part 2 ini. Ya. Kita ambil dari, ada 2 soal lagi ya, sorry. Ada 2 soal lagi. Supaya selesai ya. Buku penuntun fisika Martin diambil dari UN 2017. Ini ada grafik diketahui. Masa zat radioaktif ini ya, dalam kilogram terhadap waktu, sekon. Berdasarkan grafik, berapakah konstanta peluruhan? Jadi lambda zat radioaktif. Nah, bisa kita cari dari T setengah. Coba dari T setengah. Ini 50 kg ke 25. Ini kan setengah ini. Ya, dari 50 ke 25 T setengah.
Waktu 50 dia 6. Perlu waktu 6 sekon. Waktu 25 dia perlu 12 sekon. Berarti T setengahnya 6 sekon ya. Ya, ini perlu waktu 6 sekon. Ini perlu waktu 12 sekon. Jadi T setengahnya 12 kurang 6. 6 sekon. Ya. 6 sekon. Nah, begitu. Nanti dari 25, dicek dari 25 ke 12 setengah. Ini 25, 12. 12 setengah 18. 6 juga. Nah, sama kan? Sama. Dengan demikian, T setengah 0,693 per lambda. Yang ditanya adalah lambda. Lambda akan sama dengan 0,693 per T setengah. Ya, jadi 0,693 per T setengahnya 6. Nah, kalau kita bagi 6 bagi 6, 0,1. Udah pasti 0,1. Jadi jawabannya A. Nggak perlu lagi kita teruskan ini ya. Begitu ketemu 0,1, nggak ada lagi. Nggak ada 0,1. Jadi jawabnya A. Oke, nomor terakhir. Ya, dari UGM 2014. Ya. Sebuah unsur radioaktif X meluruh sehingga setelah berturut-turut 6 hari dan 9 hari. Jadi anggap aja T1 itu 6 hari. Yang peristiwa kedua, T2 9 hari. Banyaknya unsur X yang tersisa. Berturut-turut. Nah, ini berarti yang tersisa ya. Ini yang tersisa. Jadi ini 40 gram. Ini 20 gram. Ya. Nah, tentu kita pakai rumus massa zat radioaktif setengah pangkat N kali M0. Ya. Kalau inti radioaktif kan N, kalau aktivitas A. Di mana N itu adalah waktu umur dibagi T setengah. Nah, kebetulan kita ditanya M0. Oke, kita mulai dari N1 dulu. N adalah T per T kan? Jadi kalau N1 6 dibagi T, nggak tahu. T-nya nggak tahu kita, waktu parunya nggak tahu. N2 T-nya 9, waktu parunya juga nggak tahu. Kan begitu. Nah, waktu N1 ini, ya waktu N1 ini, M1-nya sisa 40 kan? Ya, ini, jadi kita masukkan ke sini. Ya, 40 sama dengan setengah pangkat 6 per T ya. Kita isi N1 aja dulu lah, nanti gampang. Nanti baru N1-nya nanti diganti ini kan. Kali M0. Oke. Untuk N2, setelah berlangsung waktu 9 hari, M-nya sisa 20 gram kan? Jadi 20 sama dengan setengah pangkat N2 dulu ya. M0. Nah, kemudian kita bagi yang bawah, ya yang bawah kita bagi yang atas. Jadi 20 per 40 kiri bagi kiri. 20 yang ini ya. Setengah pangkat N2 kali M0 dibagi ini. Setengah N1 kali M0. Nah, begini. Jadi M0-nya bisa dicoret dulu sementara ya toh. 20 bagi 40 ini setengah ya. Setengah. Setengah pangkat 1 ya. Nah, ini setengah pangkat, ini setengah pangkat. Maka pangkatnya dikurangi kan. Pangkat pembilang N2 dikurangi pangkat penyebut N1 begini. Nah, bilangan pokoknya sudah sama, setengah sama dengan setengah. Berarti pangkatnya harus sama. Berarti 1 harus sama dengan N2 kurang N1. Begini. Baru sekarang N2 kita masukkan 9 per T. Ya, jadi dari sini kita dapat 1 sama dengan N2 9 per T dikurangi N1 6 per T. Nah, kalau kita hitung ini 1 sama dengan penyebutnya sama. 9 kurang 6, 3. 3 per T. Jadi dari sini kita dapat T-nya 3. Baru kita hitung M0-nya. Boleh dimasukkan ke sini, boleh dimasukkan ke sini. Terserah mana maunya. Ya. Atau ini, lihat aja. Boleh dimasukkan ke sini, atau dimasukkan ke sini. Nah, taruhlah kita masukkan di sini, lebih gampang. Jadi 20 ini, 20. Ya, jadi kita masukkan ke sini, ya. 20 sama dengan, ya, jadi ini sama dengan ini.
setengah, ya. Pangkat N2, nah, N2 kita cari dulu, ya. Dari sini kita bisa cari N2 kan. N2 itu apa? 9 bagi T. 9 bagi T. Jadi 9 per 3. 3 ya. N2-nya 3. Jadi masukkan ke sini ya. Ya, 20 sama dengan setengah pangkat 3 kali M0. Nah, ini kan jadi M0-nya ketemu kan. Ini 8, 8 kali 20. 160 gram. Nah, jadi jawabnya adalah D. Jadi seperti itu ya. Jadi kita pakai rumus M sama dengan setengah pangkat N M0. N-nya adalah T per T. N1 6 per T. N2 9 per T. Di sini 40 ini 20 terus dibagi. Ini dibagi ini supaya setengah hasilnya. Gitu. Supaya setengah pangkat setengah kan. Kalau bilang pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal disamakan. Nah, dari sini ketemulah T. Masukkan lagi di N2. T per T. Dapat 3. Masukkan. Di sini boleh, di sini boleh. Ya, demikianlah yang bisa kita kerjakan untuk inti atom dan radioaktivitas yang kedua. Inilah yang paling banyak muncul di SBMPTN. Nanti kita terakhir di part 3 adalah tentang reaksi inti, kemudian teori-teori bagaimana reaktor atom itu, tipenya seperti apa saja. Ya, semoga Anda bisa mengikutinya. Terima kasih. Kalau Anda merasa ini ada manfaatnya bagi Anda, silakan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kaminan.